Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Asih. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan prima. Sebelum kita belajar, ada sebuah kata yang menarik mengenai matematika. Danica McKellar berkata, matematika itu seperti pergi ke gym bagi otak. Karena matematika itu mempertajam pikiran. Jadi, jangan malas belajar matematika ya. Karena walaupun sedikit sulit, tapi itu membuat kita jadi lebih pintar. Kompetensi yang kita pelajari melalui video ini adalah menjelaskan bilangan prima dan mengidentifikasi bilangan prima. Materi kelas 4 Sekolah Dasar semester 1. Bilangan prima itu apa sih? Kamu masih ingat? Dalam matematika ada yang disebut dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Jadi bilangan asli dimulai dari 1. Terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ada pula yang disebut dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang faktor pembaginya hanya bilangan itu sendiri dan 1. Apa sih maksudnya? Coba perhatikan contoh-contoh berikut. Kita ambil contoh bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. 1 itu kan bisa kita dapatkan dari hasil perkalian 1 kali 1. Selain 1 kali 1, apakah ada perkalian bilangan yang hasilnya sama dengan 1? Tidak ada, bukan? Karena itu, faktor pembagi dari 1 adalah 1 saja dan tidak ada bilangan yang lain. Jadi, 1 ini hanya punya 1 faktor pembagi. Karena itu, 1 bukan bilangan prima. Bagaimana dengan 2? 2 bisa kita dapatkan dari perkalian 2 kali 1. Maka faktor pembagi dari 2 adalah 2 atau bilangan itu sendiri dan 1 karena tidak ada perkalian lain yang menghasilkan 2. Jadi 2 termasuk bilangan prima. Selanjutnya, jika kita coba dengan angka 3, 3 bisa kita dapatkan dari perkalian 3 kali 1. Jadi faktor pembagi dari 3 adalah 3 atau bilangan itu sendiri dan 1. Maka 3 juga termasuk bilangan prima karena punya 2 faktor pembagi, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Selanjutnya, kita coba dengan angka 7. 7 bisa kita dapatkan dari 7 kali 1. Selain 7 kali 1, apakah ada perkalian bilangan yang sama dengan 7 hasilnya? Tidak ada, bukan? Nah, karena tidak ada, 7 ini juga termasuk bilangan prima karena hanya punya 2 faktor pembagi, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Sedangkan 8 bisa kita dapatkan dari 8 kali 1, juga 2 kali 4. Jadi faktornya ada 1, 2, 3, 4. Faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Ada 4 faktor pembagi. Maka 8 bukan bilangan prima. Kita coba dengan 9. 9 kita dapatkan dari 9 kali 1. Selain itu juga dari 3 kali 3. Faktor pembagi 9 adalah 1, 3, dan 9. Jadi punya 3 faktor pembagi. Karena itu bukan termasuk bilangan prima. Sedangkan 10 kita dapatkan dari 10 kali 1, juga 2 kali 5. Dan faktor pembagi dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Jadi 10 juga bukan bilangan prima. Kalau 11 kita dapatkan dari 11 kali 1. Apakah ada perkalian lain yang menghasilkan 11 yang hasilnya sama dengan 11? Tidak ada, bukan? Maka faktor pembagi dari 11 adalah 11 atau bilangan itu sendiri dan 1 saja. Jadi, 11 adalah bilangan prima. Selanjutnya, 12 bisa kita dapatkan dari 12 kali 1, juga 2 kali 6, dan 3 kali 4.
faktornya agak banyak dari 12 ini. 12 itu faktor pembaginya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena itu 12 juga bukan bilangan prima. 13 bisa kita dapatkan dari 13 kali 1. Selain 13 kali 1, tidak ada perkalian bilangan lain yang hasilnya sama dengan 13. Karena itu 13 termasuk bilangan prima. 14 bisa kita dapatkan dari 14 kali 1 juga 2 kali 7. Karena faktor pembaginya lebih dari 2, maka 14 juga bukan bilangan prima. 15 bisa kita dapatkan dari 15 kali 1 dan 3 kali 5. Karena itu 15 juga bukan bilangan prima. Selanjutnya 16 bisa kita dapatkan dari 16 kali 1, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Berarti 16 juga bukan bilangan prima. 17 hanya bisa kita dapatkan dari 17 kali 1. Jadi faktor pembaginya hanya 2, yaitu 17 itu sendiri dan 1. Maka 17 termasuk bilangan prima. Kemudian 18 bisa kita dapatkan dari perkalian 18 kali 1, juga 2 kali 9, dan 3 kali 6. Maka 18 bukan bilangan prima. Selanjutnya 19 bisa kita dapatkan dari 19 kali 1 dan tidak ada perkalian lain yang menghasilkan 19, maka 19 termasuk bilangan prima. 20 bisa kita dapatkan dari 20 kali 1, 2 kali 10, juga 4 kali 5, maka 20 bukan bilangan prima. 21 bisa kita dapatkan dari 21 kali 1, juga 3 kali 7. Maka 21 juga bukan bilangan prima. Itu ya cara menentukan suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan. Jadi kita selidiki faktor pembaginya. Kalau bilangan prima itu faktor pembaginya hanya 2, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Kalau tidak memenuhi syarat itu maka bukan bilangan prima. Coba kamu masih ingat tidak dari angka 1 sampai 20 mana saja yang termasuk bilangan prima? 1 apakah termasuk bilangan prima? Bukan. 1 hanya punya 1 faktor pembagi, jadi tidak memenuhi syarat sebagai bilangan prima. Bagaimana dengan 2? Ya, 2 termasuk bilangan prima karena punya 2 faktor pembagi, yaitu 2 itu sendiri dan 1. Bagaimana dengan 3? 3 juga termasuk bilangan prima karena faktor pembaginya hanya 3 itu sendiri dan 1. 4 ternyata bukan bilangan prima karena bisa didapatkan dari 4 kali 1 dan 2 kali 2. 5 apakah bilangan prima? Ya, 5 termasuk bilangan prima. 6 bukan. 7 ya. 8 bukan bilangan prima. 9 bukan bilangan prima. 10 bukan bilangan prima. 11 iya, 11 bilangan prima. Bagaimana dengan 12? Apakah termasuk bilangan prima? Bukan, karena 12 bisa kita dapatkan dari 12 kali 1, 2 kali 6, dan 3 kali 4. 13 apakah termasuk bilangan prima? Ya, 13 hanya kita dapatkan dari 13 kali 1. 14 apakah termasuk bilangan prima? Bukan. Bagaimana dengan 15? 15 bisa kita dapatkan dari 15 kali 1 juga 3 kali 5. Maka 15 bukan bilangan prima. 16 juga bukan bilangan prima. Sedangkan 17 termasuk bilangan prima. 18 tidak. 19 iya, 20 tidak. Jadi antara 1 sampai 20 yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ingat-ingat ya, karena
Bilangan prima ini akan bermanfaat bagi kita untuk melakukan berbagai macam operasi hitung, misalnya menentukan KPK dan FPB, menyederhanakan pecahan, atau mencari pecahan senilai. Jadi jangan sampai lupa ya, cara menentukan atau mengidentifikasi bilangan prima. Juga bagaimana memanfaatkannya nanti. Demikian yang kita pelajari melalui video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.